Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kan bincang dulu. Kalian bikin itu nggak bisa. Kemarin lebih apa? Kan kita lagi pakai yang gede banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa apa ya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala Bismillahirrahmanirrahim karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah kita berkat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman yang berkesudahan. Sehingga kita tetap istiqomah dalam melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu mempelajari ayat-ayat Allah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Agar kita sebagai manusia hamba Allah wajib untuk mengikuti apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran dan mengikuti yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mari kita mulai kajian kita dengan surat 45 ayat 23. Silakan dibaca. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadi ketahuan nafsunya sebagai temannya, yang mereka berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci manusia kebenaran dan akhirnya dengan melakukan kehidupan atas yang memberikan baca. Maka siapakah yang akan memberikan petunjuk sesudah Allah menjelaskan? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Dalam surat Al-5 ayat 23 tadi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu
wahu wa adallahu Allah ala ilmi wa fatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi bisa wa faman yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Ya, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Jadi diperhatikan sampaikan kepada Muhammad. Kamu itu, kalau Muhammad sudah tidak ada, berarti kita ya. Lihat nafsunya sebagai Tuhannya. Apa nafsu sebagai Tuhannya? Kalau dia misalnya melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan hidayah Allah, berarti Tuhannya adalah nafsunya. Nah, dia mengatakan keinginannya. Kalau menjadi pemimpin, dia ingin menjadi pemimpin seumur hidup, memperkaya diri, memperkaya keluarganya dan koloni-koloninya, berarti itu adalah nafsunya. Dan dia tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada di dalam ketatanegaraan yang dia pimpin itu. Dan dia adalah pemimpin umat, pemimpin bangsa, pemimpin dan negara, tetapi dia nafsu sebagai Tuhan. Dia tak peduli apakah dia bohong, apa dia menipu, apa dia korupsi. Tidak. Masalah hukum adalah bisa diatur. Nah, itu namanya orang yang mempertuhan nafsunya. Dan Allah membiarkan berdasarkan ilmunya. Dibiarkan aja oleh Allah berdasarkan ilmunya. Nah, karena ilmunya sesuai dengan keinginan nafsunya, dia memperkaya diri. Kemudian, dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya. Walaupun orang meneriakkan bahwa dia itu adalah tukang bohong, tukang tipu, zalim, biadab, ya hatinya tidak tersentuh dengan itu. Dan meletakkan tutupan atas penglihatannya. Jadi dia tidak melihat apa-apa, tetapi dia tutup penglihatan. Maka siapakah yang akan memberikan petunjuk sesudah Allah membiarkan sesat? Siapa yang bisa memberikan petunjuk? Nah, ini orang-orang yang seperti ini yang mempertuan hawa nafsunya, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kecuali hanya Allah. Kalau dia sudah tersesat. Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, inilah masalahnya. Jadi orang-orang yang melakukan sesuatu nafsu sebagai Tuhan itu, dia tidak mengindahkan aturan-aturan Allah, tidak mengaturan aturan negara, aturan agama. Dia tidak mengindahkan. Inilah yang disebut dengan orang yang bertuhan. Lihat, lanjut terus, musik baca terus, dan nyambung. Sip. Nah, Aku aja deh. ya, nah, Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. ya, di dalam surat 16, surat 16 ayat 8. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai sekalian manusia. Ini Allah menegur semua manusia. Tidak peduli warna kulitnya, agamanya, tapi manusia. Kalau dia bentuk manusia, dipanggil, hai manusia, makanlah yang halal lagi baik. Ini makan itu adalah yang halal lagi baik. Dari apa ya terdapat di bumi. Yang halal dan baik itu yang dimakan terdapat di bumi.
Kemudian perintah memakan yang halal dan baik dan dapat di bumi. Kemudian larangannya jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Ini larangan, jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ini ada perintah dan ada larangan di dalam ayat ini. Kalau kita melakukan makan yang baik-baik, ya yang baik-baik kita makan. Jangan dimakan harta yang subhat, harta korupsi, harta penipuan, harta perampokan, atau membohongi orang. Boleh. Jadi di muka bumi ini manusia itu punya adab, peradaban yang baik. Makan yang baik-baik saja. Yang haram jangan dimakan. Hasil menipu, hasil korupsi, hasil membegal, atau segalanya itu jangan dimakan. Ini bahayanya. Kemudian larangannya jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sebab mengikuti ya memakan yang tidak baik itu adalah langkah-langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Lanjut, nenek. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam seluruhnya. Dan janganlah kamu turut langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi. Ya, di surat 2 Al-Baqarah ayat 208. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Ya. Hai orang-orang yang beriman, ya. Masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi orang Islam, kalau masuklah kamu kepada Islam secara keseluruhan. Sesungguhnya ya, kalau dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Ya, Saya kalau Abang Hanan, Abang Hatim sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Nah, sekarang lanjutannya Atim. Tim, baca tim. Atin ganteng. Ya, Atim sekarang baca. Ya, nenek udah, Anggalo sudah, tante sudah. mana? Baca apa Atim nih? Teralam. Kan gitu. Nggak berebutan, sini. Isam baca, Isam. Kita baca. Kita baca. Baca. Ya nggak kelihatan kalau mau megangnya gitu. Ini digini. Nih. Dan demikian kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebahagian mereka membisikkan kepada sebahagian yang lain perkataan yang indah-indah
indah-indah untuk untuk menipu manusia. manusia. Jikalau Jikalau Tuhanmu Tuhanmu menghendaki, menghendaki, niscaya saya mereka mereka tidak mengerjakannya. mengerjakannya. Tidak mengerjakan. Aku lagi kotak lagi. Fokus dulu baca. Tidak mengerjakan. Maka Tinggalkanlah, tinggalannya tinggalkanlah tinggalahnya mereka mereka dan apa gitu ya, apa yang yang mereka mereka ada-adakan. ada-adakan. Ya, itu bagus baca tuh. Bagus bacaannya itu panjang sekali. Ya, di surat 6 ayat 112 yang dibaca baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likullin nabiyyin aduwwan syaitanal insana wal jinna yuhi ba'duhum ila ba'din زخرف القول عرورا ولو شاء كما فعلوا فذرهم وما يفترون. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Jadikan oleh Allah tiap-tiap nabi itu adalah musuh, yaitu setan-setan dari jenis jin dan manusia dan sejenis jin. Nah, jadi setan dia menjelma, setan itu menjadi manusia. Jadi setan itu kalau melihat seperti manusia biasa, ya kan? Dia menipu, berbohong, korupsi. Nah, itu setan yang jenis manusia. Jadi kalau melihat setan itu jangan lihat yang serem-serem, lihat aja manusia perilakunya. Kalau lihat penipuan, perampokan, permusuhan, perkelahian, atau merusak, itu namanya setan dari jenis manusia. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain dengan perkataan-perkataan yang indah dan menipu manusia. Jadi kalau orang membisikkan sesuatu yang indah-indah kepada kuping kita, itu menipu bawah ya itu. Kalau kamu mengambil ini, ambil saja. Tidak akan apa-apa kalau tidak ketahuan. Aku bohong ya, kalau ketahuan baru dan masuk neraka, baru di penjara. Kalau nggak ketahuan namanya ngambil, kalau ketahuan namanya merampok atau berbohong ya. Jadi kalau dia tertangkap tangan, nah, katanya ini harta rampasan ini diambil aja semua nih, kan dia korupsi ini, jumlahnya banyak sekali. Kalau gitu kata bisikan yang lain, apa yang akan kamu dapat kalau kamu sudah mengungkap masalah ini? Ya ambil aja sebagian daripada yang ditipunya itu, kita tipu lagi manusia yang berikutnya. Itu bisik-bisikan yang indah-indah namanya. Kamu kan bisa beli mobil, bisa beli rumah mewah, bisa ke luar negeri, segalanya. Nah, itu bisikan-bisikan yang indah-indah kepada pejabat yang memutuskan perkara tadi. Ya, sekian triliun, misalnya 70 triliun, nah 1 triliun diambil lah. Ya, bagi-bagi kepada hakim. Bukan di Indonesia. Nah, ini namanya bisikan-bisikan yang indah-indah. Nah, jikalau Tuhanmu menghendaki, saya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka itu apa yang tidak ada-adakan. Ini yang diada-adakan itu adalah bisikan-bisikan yang tadi, bisikan-bisikan yang indah-indah itu yang menghiasi kehidupan manusia dalam kehidupan dunia. Ini pemahaman ayatnya. Jadi kalau mencari setan yang membisik-bisikkan itu, ya itu yang indah-indah itu. Kalau langsung kamu pikir, jangan semua itu diambil, jangan diserahkan ke negara sebagian saja atau seperempat saja. Yang penting kan sebenarnya harusnya 20 tahun menjadi 6 tahun.
atau dibebaskan. Itu namanya Untuk mengawali bisikan. sebuah gerakan itu awalnya dari ujung dulu. Yang digeroti, yang ditangkap senang, yang menangkap juga senang. Itu namanya bisikan-bisikan. Mundur maju mundur, bukan. Lanjut, siapa nih? Itu Gantian, lagi itu. Ati. Ya, Ya, tar dulu. Ganteng nenek. Yang nomor tengah. Nih, tim nih. Nih, panggilannya nih. Dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih, maka makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. nah, bagus banget nih. Bacaan kelas 4 SD. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 6 ayat 142 yang dibaca Bang Hatim. Wa minal an'ami gamulatu wa farsan kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan di antara hewan ternak itu, di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada untuk disembelih. Jadi hewan ternak itu ada yang untuk pengangkutan sepertinya kerbau membawa pedati, kuda membawa bendi atau sadu, ya itu namanya hewan ternak itu. Ada yang untuk disembelih. Jadi hewan itu bisa disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Ya kalau pengangkutan juga rezeki juga. Kita tidak punya ongkos langsung dibawa oleh hewan itu sendiri. Disembelih langsung dimakan, ya kan diberikan Allah kepadamu. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Nah, 2 kali dilarang lagi. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Tadi disuruh jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Bagi siapa? Siapa? Adalah bagi kita. Kalau langkah-langkah setan itu diikuti adalah musuh kita. Kenapa disebut musuh? Karena kita kalau mengikuti langkah-langkah setan pasti adanya di neraka. Tidak ada di surga. Lanjut. Surat 7 ayat 22. Bang Hanan mana? Ada. Alam na ganteng. Nenek mana? Ini masih klip. Surat ke-7 ayat ke-22. Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu. Dengan tipu daya, taklah keduanya telah merasai kayu itu. Paksa bagi keduanya auratnya dan mulia. Menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan bukankah aku telah melarangmu berdua pohon kayu itu, dan aku akan
aku katakan kepadamu, dan itu adalah mustahilnya kamu berdua. Udah. Ya, kita tuju ayat 22. Ini cerita adalah Nabi Adam ketika ada di surga ini ya. Setan mengintip keduanya itu. Ya, ditipu oleh setan. Jadi ayatnya berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad بغيروري فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليها من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إلا الشيطان لكما عدو مبين إلا الشيطان لكما عدو مبين. Maka setan membujuk keduanya untuk memakan buah itu dengan tipu daya. Buah apa itu? Adalah buah kuldi yang ada di surga. Allah, kamu boleh berdua hidup di surga, Adam dan Hawa, ya kan? Nah, maka dibujuk oleh setan untuk memakan buah itu, ya. Nah, mereka terpedaya. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Jadi tadinya dia tidak nampak aurat-auratnya. Hanya dia boleh mendekati pohon itu. Dan mulailah keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Jadi dia kok auratnya terbuka. Maka ditutupi dengan daun surga. Keduanya menutupi dengan daun-daun surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka. Bukankah aku telah melarang kamu keduanya dari pohon kayu itu? Jadi setelah dia nutupi aurat-auratnya dengan daun-daun surga itu, katakanlah diseru oleh Allah. Kankah aku, kata Allah, melarang kamu keduanya dekati pohon itu. Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Jadi sudah diberikan peringatan oleh Allah. Tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan itu nipu. Itu menipu saja. Buat yang indah-indah. Tapi sudah dilarang oleh Allah. Menipu. Tapi si Adam tidak sadar karena dia tertipu oleh setan. Itulah namanya hawa nafsu. Satu lagi baca tuh. Ayahnya yang baca. Lalu, oke. Mana slide-nya? Setelah mengetahui visi dan misi Allah, maka proses pemahaman syahadat dan hasil pemahaman syahadatnya harus sesuai dengan visi dan misi Allah. Lanjut. Benar. Berarti kita harus mendapatkan pemahaman syahadat yang sesuai dengan ayat-ayat Allah dan berperilaku islami. Lanjut. Dua kalimat syahadat. Satu, syahadat tauhid, aku bersaksi di ada Tuhan lain yang aku sembah selain Allah. Dua, syahadat Rasul, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan. Ini yang namanya syahadat, ya. Bukan hanya dihafal-hafal, tapi syahadat itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu namanya syahadat tauhid.
Artinya aku bersaksi kepada Tuhan selain yang aku sembah selain daripada Allah. Tadi peringatan-peringatan kepada Nabi Adam alaihissalam bahwa apa yang diperintahkan, jangan kamu mengikuti pohon itu, bahwa nanti kamu akan digoda oleh setan yang indah-indah. Asada Rasul dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nah, mengapa orang itu kita harus mendapatkan pemahaman syahadat yang sesuai dengan ayat-ayat Allah dan berperilaku Islami. Itu yang dimaksudkan dengan syahadat itu. Jadi orang yang bersyahadat itu perilakunya Islami. Dalam mengetahui visi dan misi Allah itu, proses pemahaman syahadat dan hasil pemahaman syahadat itu harus sesuai dengan visi dan misi Allah. Inilah. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai.